Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita akan membahas tentang tanda-tanda isim. Sesuatu dikatakan isim apabila terdapat padanya tanda-tanda isim. Secara umum bahwa tanda isim ada dua macam. Yang pertama, kita bisa mengenal itu isim dengan mengetahui namanya. Jadi namanya menunjukkan kepada isim, maka itu otomatis kita sebutnya isim. Yang kedua, kita akan mengenal isim adalah dengan tanda yang khusus. Yang ada pada isim. Untuk tanda-tanda isim yang khusus itu ada dua. Yang pertama, yang ada di awal, dan yang ada di awal ini, yang pertama adalah ada huruf khafad atau kita menyebutnya huruf jar. Huruf jar itu di dalam matan Ibnu Al-Jurum ada 9 macam. Yang pertama adalah huruf min yang artinya dari. Contoh, min syarri, dari kejelekan. Yang kedua ila, artinya ke. Contohnya ilal jannah, ke surga. Yang ketiga an, artinya dari. Contohnya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat ala, artinya di atas. Contoh alal khizanati, di atas lemari. Yang kelima fi, artinya di dalam. Contoh fi sudurin nas, dalam dada-dada manusia. Yang keenam rubba. Untuk rubba ini bisa diartikan banyak atau sedikit atau jarang. Contohnya rubba rajulin karimin qabalani. Banyak orang yang mulia menjumpaiku, atau jarang orang yang mulia menjumpaiku. Untuk membedakan rubba ini diartikan jarang atau banyak atau sering atau sedikit, itu dilihat dari siyakul kalam atau susunan kata. Yang ketujuh bi. Bi ini diartikan dengan contoh bismillahi, artinya dengan menyebut nama Allah. Yang kedelapan ka, diartikan seperti contoh Muhammadun kal qamari. Muhammad itu seperti rembulan. Yang ke-9 terakhir adalah huruf jar li. Untuk li ini ia memiliki 3 arti. Arti yang pertama menunjukkan kepada kepemilikan. Contoh al-malu li Muhammadin, harta itu milik Muhammad. Yang kedua mengandung arti kekhususan. Contoh al-hasiru lil masjidi, karpet itu khusus untuk masjid. Yang ketiga dari makna huruf jarli adalah hanya bagi.
Contohnya alhamdulillahi, artinya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara huruf yang menjadikan kata itu i'rabnya khafad atau jar dan ia ada di awal adalah huruf qasam, yaitu huruf sumpah yang biasa kita artikan demi. Huruf qasam itu ada 3. Yang pertama huruf wawu yang ia hanya masuk kepada isim dhahir. Contoh wallahi artinya demi Allah. Wattur demi bukit Tur, watin demi buah tin. Nah, di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman atas nama makhluknya dan bagi Allah berkehendak. Tetapi bagi kita sebagai makhluknya tidak boleh bersumpah atas nama makhluk. Kita boleh bersumpah dengan nama Allah atau sifat-sifatnya yang mulia. Yang kedua, yang termasuk huruf qasam atau sumpah adalah huruf ba. Ba ini persis sama dengan huruf jar, itu ditulisnya atau dibacanya bi. Hanya saja kalau huruf jar diartikan dengan dan huruf qasam atau sumpah diartikan demi. Bagaimana membedakan keduanya? Yaitu dengan cara melihat siyakul kalam atau susunan katanya. Untuk huruf qasam ba ini ia masuk ke dalam isim dhamir dan juga isim dhahir. Untuk isim dhamir contohnya bika la'adribannal kasula. Demimu benar-benar saya akan memukul orang yang malas. Contoh masuk ke isim dhahir billahi la'ajtahidanna. Demi Allah benar-benar saya akan bersungguh-sungguh. Terakhir dari huruf qasam yang menjadikan isim beri'rab khafad atau jar adalah huruf ta. Ta ini ia hanya masuk ke dalam lafdzul jalalah yaitu Allah. Contoh tallahi la'akidanna asnamakum. Demi Allah sesungguhnya aku benar-benar akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu. Kemudian contoh yang kedua yang merupakan sesuatu disebut isim apabila diawali oleh alif lam. Contoh al-kitabu. Berarti al-kitabu di sini dia statusnya isim atau namanya isim, tandanya adalah alif lam. Kemudian tanda yang kedua, sesuatu disebutkan isim, ini merupakan tanda yang khusus, yaitu yang berada di akhir kata. Untuk tanda isim yang ada di akhir kata, pertama adalah khafad. Khafad ini harokat kasrah. Contohnya, dhahabtu minal baiti. Saya berangkat dari rumah. Berarti al-baiti di sini dia isim. Tanda isimnya pertama diawali oleh huruf jar min. Yang kedua ada alif lam dan yang ketiga harokat kasrah di akhirnya. Kemudian yang kedua dari tanda isim yang ada di akhir adalah tanwin. Arti tanwin itu nunun sakinah, adalah nun yang berharokat sukun, yang mana ia tanwin ini ditulis dengan harokat ganda, tetapi dalam pengucapannya bunyinya adalah berupa huruf nun.
Contohnya, hadza Muhammadun, berarti Muhammad di sini tanwin, isim, tanda isimnya adalah tanwin. Ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Barakallahu fiikum.